Tunggu. keyakinan. Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, Bapak Allah itu, Bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah. bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Allah, Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapa. artinya iya. Kalau Bapak Allah Allah Bapa maksud artinya gimana? Allah berbapa. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih Firman itu? Si Yesus. Manusia memang beda sama makhluk Allah lainnya. Sama-sama punya otak, tapi manusia dikasih kelebihan untuk berpikir. Apalagi mikir soal konsep ketuhanan yang seharusnya paling dasar dalam sebuah agama. Nah, di video kali ini ada momen menarik antara Bunda Korla versus Elia Miron. Seorang misionaris bernama Elia mencoba meyakinkan Bunda Korla bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun, bukannya percaya, Bunda Korla justru dibuat semakin bingung dengan penjelasannya yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Lah, gimana nggak bingung? Tuhan yang katanya Esa, artinya satu, kok malah dijelasin ada 3 sosok? Penasaran sama kelucuannya? Tonton videonya sampai habis. Siapa tahu Anda juga ikut bingung kayak Bunda Korla. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita, Bapak, apa tadi Bapak? Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh. Jadi jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah. Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav, 4 tetragramaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuman satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allahmu sama Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama, tidak. Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi sama. bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti hukum. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama kayak Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan. Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, Bapak Allah itu, Bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah. bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapa. artinya iya. Kalau Bapak Allah Allah maksud gimana? Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia Sang Sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa. Bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah.
Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapak. Bapaknya Bapa. siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya Allah, keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapak itu apa, sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Karena harus gini. Ya, Ini sayang. Bunda. Jadi dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Gimana? Bapa, Berarti sama dong sama Nabi Isa. tidak. Kejadian Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia, Kok hampir sama sih? Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Oh, jadi beda. Beda. Berarti tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya pasti. orang Nasrani itu Bapak itu yang Allah Bapak. Iya, Sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu. Termasuk bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan yang Itu ciptain. berarti Allah. Berarti itu Allah. Itu Sang Bapa Bunda, yang hakikatnya Allah. Ya Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhannya yang Maha Esa. Dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Gini, di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih? Firman itu si Yesus tadi. Iya, Si Firman. Yesus itu adalah firman, betul. Jadi firmannya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu adalah Bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya. Karena Allah itu berfirman. Ya sama kayak Allah. Maksudnya Allah juga begitu. Kum fayakum jadilah bumi dengan firmannya dia gitu kan. Gambar-gambar laki-laki ganteng itu ya, itu Yesus. Itu Yesus dalam kemanusiaannya karena dia punya dua kodrat. Kayak gitu memang mukanya. Itu banyak Bunda penafsirannya. Itu tidak ada yang tahu persis seperti apa wajah Yesus. Cuma orang-orang itu menggambarkannya dengan sesuka hati mereka. Orang Cina. Boleh. Kenapa Iya. boleh sayang gambar-gambar gitu? Nanti malah Iya, boleh. jatuhnya. Gini Bunda, gambar-gambar itu tidak untuk disembah, tapi untuk namanya ikon. Oh, Iya, ikon mengingat gitu. untuk mengingat dan memperkenalkan dia. Jadi bukan untuk disembah gitu. Jadi Yesus itu bukan Isa. Yesus bukan Nabi Isa dalam keyakinan Muslim. Itu berbeda sekali Bunda. Jauh sekali. Tapi Yesus lahirnya dari mana? Yesus itu Dari lahirnya di Maryam. Migdal Eder dari Maria. Mamanya siapa? Maryam kan? Bukan Maryam, Maria. Iya, Maria itu dalam agama kalau di Al-Quran namanya Maryam sayang. Ini Berarti pun mama kok hampir jalan jalan ceritanya. Tunggu. Pusing Bunda. Enggak, ini Bunda benar-benar enggak paham benar. Ya kalau di Al-Quran dijelaskan Isa itu adalah yang disembah orang Kristen, adalah Yesus. Tapi orang Kristen enggak mengakuin itu kan? ya. Benar. Gini Bunda.
Maryam, kalau dalam keyakinan teman-teman Muslim kan, Maryam itu saudaranya Harun, iya toh? Kalau di iya, Maryam itu saudaranya Harun. Kalau di keyakinan Kristen, Maria dengan Harun itu jaraknya 1000 tahun, nggak mungkin. Jadi beda. Ya, emang kalau Isa itu ada kok kadang-kadang Bunda suka dengan tuh Isa di zamannya Musa itu kan berbeda. Yesus dengan Isa memang berbeda. Enggak, Musa itu 1500 tahun lebih tua daripada Yesus. Daripada Jadi Yesus kan? Iya. Hampir jadi jujur Yesus itu bukan Yesus Nabi Isa. Bukan Bunda. Apa benar bukan Isa? Apa kalian menolak? Orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Enggak mengakui siapa dia? Orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus yang mereka salibkan. Tidak. Maksudnya orang Yahudi. Iya, orang Yahudi itu kan orang Yahudi itu Bunda punya catatan sejarah bahwa mereka menyalibkan Yesus Kristus orang Nazaret itu dalam Talmudnya mereka, Talmud Babilonia Sanhedrin. Berarti sama kayak di Al-Quran juga tidak mengakui bahwa yang disalib itu Isa. Tapi orang Yahudi bukan Isa, yang disalib itu bukan Isa, tapi orang itu Yahudi lain. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Orang Yahudi meyakinkan bahwa yang disalib itu Yesus. Iya, karena mereka mencatatkan itu dalam sejarah. Tapi ada Yesus, ada Isa juga di situ. Isa tidak ada, Isa itu tidak ada, hanya Yesus. Yesus, jadi ceritanya bersama Isa disalib, Yesus disalib juga gitu. Isa itu tidak ada Bunda. Isa itu hanya nama penyebutan orang Syria Timur untuk nama Yunaninya. Tapi di Al-Quran, di dalam Alkitab Bunda, Isa itu adalah nabi yang disalib orang-orang Yahudi karena tidak menerima kehadirannya, tidak mengakui bahwa itu nabi. Lalu dia difitnah oleh kerajaan, dia difitnah. Tadi awalnya kerajaan itu tidak percaya, tapi karena banyak orang-orang yang jahat, maka dia terfitnah. Tapi Allah mengangkat dia ke surga. Tapi nah itu sekarang yang tonton baru Merry Christmas itu Nabi itu Isa kan? Yang itu Yesus bukan Isa sayang. Bukan, Itu Isa sayang. No. Enggak, itu Yesus bukan Isa. Beda Bunda. Nggak boleh dipaksa Bunda, karena sejarahnya berbeda total. Ya udah gitu aja, udah jangan salah paham dulu. Jadi oke, sekarang Bunda pengen tanya lagi ya tadi. jadi ribet ini. Dibawa santai ya, jangan dihujat ya, jangan menghujat ya, binatang yang menghujat ya. Ini pengen nanya aja, nggak ada istilah kata menghujat, keyakinan nggak bisa dipaksa ya. Tanggung sendiri masing-masing aja ntar di akhirat. Subhanallah, melihat percakapan ini membuat kita semakin bersyukur telah diberi hidayah Islam dan pemahaman yang benar, sesuai akal dan logika sebagai manusia yang berpikir. Karena dalam Islam, konsep ketuhanan sangat logis, jelas, sederhana, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Konsep Trinitas memang tidak mudah dipahami secara logis, kebenaran sejati tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, dan sampai sekarang tidak ada penjelasan yang benar-benar mudah dimengerti tentang konsep tersebut. Jauh lebih logis bila kita meyakini bahwa Yesus adalah utusan Allah, bukan Tuhan yang turun ke bumi. Bahkan dalam Bible mereka sendiri, Yesus menegaskan hal itu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 12:49, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Coba bayangkan, Tuhan yang maha besar, yang menciptakan alam semesta, bumi dan seluruh galaksi, lalu turun ke bumi, yang hakikatnya hanyalah ibarat debu di hadapannya. Bukankah itu sama saja seperti mengerdilkan dirinya sendiri? Alhamdulillah, kita diberi hidayah untuk memahami tauhid yang benar, bahwa Allah itu Esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Semoga video ini menjadi bahan renungan dan semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari konten seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.